Oke, malam ini kita akan belajar JavaScript sederhana. Kemarin kita sudah belajar membuat variabel, tipe data, dan function. Nah, kita di sini mau review code, melanjutkan tugas yang kemarin. Tugas kemarin tuh kita udah buat di video sebelumnya untuk undangan pernikahan yang akan nanti saya upload. Nanti kodenya juga akan saya review di situ. Oke, lanjut. Untuk pertama kali, seperti biasa kita harus install HTTP server dulu. Bisa dilihat sintaknya. Oke, tandanya ini sudah berhasil. Kita lanjut. Nanti kalau sudah diinstal, nanti ada ada muncul paket paket JSON baru. Nanti kita klik aja. Nah, di sini kita masukkan ke dependency sini. Dependency sini salah satunya ini nanti dia akan muncul di sini. Kita juga bisa untuk nambahkan manual ya. Jadi tinggal dikasih koma aja, nanti tinggal dimasukin nama dependencies-nya, nanti versinya. Nah, di sini kita nambahkan untuk dev ini nanti kayak kita untuk tes. Jadi Node.js itu kalau udah masuk ke tahap produksi nanti oh, setiap orang beda-beda bisa ngetes yang mana gitu. Jadi nggak apa nggak produk yang udah berjalan terus diacak-acak sama rame apa dengan banyak orang, nanti kan bisa mengganggu operasional dari produk itu sendiri. Nah, itu sini kita 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 masukkan ke, jadi kita misal kita masukkan ketik npm run dev. Nah, gitu ngapain? Nah, ini yang jalan ini http server dot public min c min 1. Nah, ini tuh untuk ngilangin cache, memory cache, jadi kita nggak banyak makan memory cache. Simple seperti itu. Nah, kita kan di sini kan mau menjalankan file yang ada di dalam folder public. Nah, ini kan artinya nih titik slash public. Nah, baru kita buat di sini. Di sini ada new folder, nanti diklik aja. Karena kita hari ini mau praktik JS JavaScript, jadi ini nggak kita hapus. Kita coba dulu. Oke, ya sini sini udah ada kode dari index HTML. Nah, kita nggak akan bahas ini secara detail. Yang kita fokuskan itu di JavaScript. Nah, ini dia JavaScriptnya. Jadi kalau di JavaScript tuh kita langsung aja, setelah kita ngejalankan HTML server lokal yang ada di PC atau laptop kita, nanti dia akan begini. Nah, kalau tandanya ini lagi berjalan nih. Nah, lagi berjalan dia. Kalau kita di sini ada informasi. Kalau kita ketik ctrlc, nah itu untuk stop server. Jadi kita nggak bisa buka ini. Jadi terputus kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke JavaScript.
Ini sintaknya untuk HTML, untuk tampilan yang kita buat ini sederhana. Ya, ada sini ada navbar, sini ada H1, 1 1 Nah, ini ada hero. Nah, hero-nya itu ada tiga, satu, tiga lagi. Nah, sini ada button. Apa sih yang bakal kita buat nih? Nah, fokus di sini sekarang. Nah, kita mau belajar namanya JavaScript. Jadi kita inspect dulu konsol. Oke, konsol itu kita untuk cek simpelnya, eh, kita mau ngetes nih dari file JavaScript ke file HTML-nya udah connect atau belum nih, kayak gitu. Nah, sebisa mungkin setelah kita kita ngoding apa namanya teks HTML-nya, kita langsung ini ya, langsung tambahkan ini untuk ke link kita, koneksi kita, file kita ke CSS. Dan satu lagi, ini untuk JavaScript-nya di dalam body, tapi harus jauh lah biar nggak terlalu nempel-nempel gitu. Nah, ini ada resource sebiasa, ada slash, ada dot, ada slash, ada nama filenya main.js ini. Ada kan ini resource-nya tuh dari main.js ini tuh. Nah, sini ada nah, kita langsung aja ke JS-nya. Dan di sini ada kode console.info. Ini maksudnya apa? Kita ngecek di sini, kita nyari informasi nih, kira-kira ini kita udah connect belum sih sama file JS-nya sama file index-nya. Nah, kita lihat nih ya. Dan sini ada buku tamu. Nah, buku tamu ini muncul kan, berarti ini udah connect. Simpelnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lanjutin codingan lagi yang dari yang selanjutnya untuk tahap selanjutnya, jadi kita nggak pusing ngurutin dari awal, kurang apa salahnya dari mana, kayak gitu. Simpelnya buat nge-trace error lah satu-satu. Nah, di sini kita langsung belajar function. Nah, kalau kemarin kita kan belajarnya kan ini aja nih, kita belajar apa namanya, variabel. Jadi variabelnya, kita nggak masukin variabel ini di dalam function, nggak gitu. Nah, kebetulan kita pakai function arrow. Pasti beda ya, kalau function arrow tuh ada ininya nih, ada sama dengan dan lebih dari ininya. Langsung aja sini kita pakainya cons. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, eh function itu ada tiga. ada yang ada yang ada yang arrow yang kayak dan 4 arrow gitu. Nah, lanjutnya lagi, ini sini ya, kemarin tuh ada yang namanya variable, terus ada let. Nah, di sini kita makainya ini function ini constant, functionnya isi buku tamu, ya kan. Nah, di sini ada let di baris 7 nih. Let t body itu dari mana? Oh, kita ngurut aja deh. Ini di belakang ada jelasinnya. Sini ada nama lengkap. Jadi jadi kita masukin variabel ini kosong nih, variabelnya tipenya string, kosong. Nama lengkap, ini ada prom itu dia yang kalau misalkan eh, dia akan munculin namanya prom. Kalau zaman dulu masih pakai yang kayak gini, mungkin kok sekarang udah tampilan udah lebih menarik kayak pop up kayak gitu. Ini ada prom. Nah, sini ada stringnya yang akan tampil, masukkan nama lengkap.
Nah ini masih kosong ya, karena nanti kan yang ngisi kan nanti kita di inputnya dia itu. Nah di sini juga ada alamat sama, konsepnya juga sama string. Di sini juga keterangan sama string, sama juga di sini ada prom, berarti nanti dia akan ada 3 kali prom ini muncul tuh. Dan di sini kita belum tervalidasi, jadi seandainya kalau ini kita nggak isi, kita enter, tetap 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 bisa kita lanjut teksnya karena belum ada validasi. Kalau udah ada validasi kan ini nggak boleh diisi, misalnya ini diisi, misal ini nggak diisi, nah, langsung di sini nggak bisa, harus ini isi dulu kayak gitu. Udah lanjut. Nah dari sini kita langsung penjelasan yang lab T-body. Nah T-body itu adanya di sini. Ini dia T-body. T-body itu ini ya, misalnya sorry, T-body itu, nah ini nih yang ada sini nih T-body nih. Nah T-body itu udah kita kasih ID, jadi nanti ke kontennya itu muncul di sini. Kita di sini kan kita nyiapin tagnya aja. Nah kontennya di sini. Di sini ada penjelasan T-body inner HTML. Ini untuk merender string, data string yang kita udah tangkap kita ambil dari inputan ini yang prompt, dirubah ke HTML. Nah, itu. Nah, di sini ada tabel dan kolom ya. Row dan kolom. Nah, di sini ada total data. Formatnya seperti ini, total data. Total data itu kita ngambil dari sini. Karena ini kan satu nih. Satu ini nih. Satu. Nama lengkap. Kita urut ya, nama lengkap, alamat dan keterangan. Nomor, nama lengkap, alamat, keterangan. Oke, nah kita mungkin ini tuh karena sebelumnya itu kode ini tuh, kode tr ini adanya di dalam sini. Nah kita pindah ke dalam sini dengan fungsi backtick ini. Nah kita taruh kodenya di sini, kita masuk kita apa, total datanya, nama lengkap, alamat, keterangan itu dibuka dan ditutup dengan td ini. Jadi nanti yang akan muncul di sini nih, muncul di situ, nah, ngambil data dari sini yang udah kita input gitu. Nah ini tbody.inner ini kan dia untuk merubah format string to HTML biar bisa tampil di sini. Dan di sini ada plus sama dengan. Nah sebelumnya itu dia kalau kita tambahkan dia nggak nambah. Nah dia nggak nambah gini. Dan di sini juga angkanya 0, makanya kita kasihin di sini. Jadi nanti kalau misalnya di situ udah ada 1, nanti ada orang yang input lagi, berarti nanti 2, 3 dan seterusnya. Tuh. Caranya dari mana? Cara dapat dari sini. Nah, total datanya kita udah nyiapin nih variabel total data. Ini ada tbody, ID ini kita ngambil dari ID-nya dia. ID-nya dia, ID elemen ini kita kasih ID namanya tbody. Nah di sini ada child element count. Nah, maksudnya itu menjumlahkan. Jadi yang ada di dalam tbody ini dia dijumlahkan. Ada berapa data dia dijumlahkan kayak gitu.
Kalau yang ini dia dia akan menambahkan secara urut satu sama satu dan seterusnya tuh. Oke, nah, di sini kita udah di JS-nya penjelasannya. Nah, sekarang kita penjelasan di HTML terakhir. Dan di sini ada fungsinya, gimana dia berjalan. Fungsinya dia berjalan itu ketika button buku tamu ini, isi buku tamu ini diklik, nah dia akan muncul. Nah, di button ini kita kasih namanya a pointing device button has been pressed to release an element. Nah, on click nih, metode on click. Jadi ketika diklik, dia akan menjalankan function isi buku tamu ini. Oke. Nah, buku tamu ini yang udah kita buat di sini. Jadi data ini udah diisi semua nih. Nah, kita klik lah, kita klik ini, baru ini jalan. Dia minta data ini, dia minta data nama lengkap, alamat, keterangan. Dia ngurut, tadi dia ngitung, dia akan menambah dan seterusnya. Tuh. Jadi ketika klik, misal nama lengkap ya, di kata, kata, dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di bawah sini. Gitu. Kalau kita kalau kita nyalakan ini, kan kita konsul ya. Coba kita, kalau konsulnya kita aktifin. Nah, nanti di sini akan ngecek nih data yang udah kita input ini. Coba ya, bisa nggak ya? Oh, dia nggak akan muncul karena dia akan lanjut. Oke, itu lagi. Ya, mungkin sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.